Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai gangguan permasalahan kecemasan sosial, khususnya pada remaja. Karena tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan dulu. Nama saya Anggi Via Febiola bersama rekan-rekan saya Dian Puspita, Audrey Salsabila, dan Salma Izni akan bersama-sama menemani kalian sampai akhir video ini. So, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita kupas bareng-bareng dari gangguan permasalahan kecemasan sosial. Jangan di-skip ya, tetap ditonton dan disimak. Jadi, apa sih anxiety itu? Anxiety atau gangguan kecemasan dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5 merupakan perasaan takut berlebihan yang terjadi pada seseorang yang berdampak pada terganggunya kegiatan sehari-hari. Penyebab gangguan kecemasan ini cukup variatif. Di dalam buku DSM-5, gangguan kecemasan dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada Social Anxiety Disorder, Separation Anxiety Disorder, Panic Disorder, dan Generalized Anxiety Disorder. Selain itu, gangguan kecemasan dapat terjadi kepada siapa saja tanpa melihat usia dan jenis kelamin. Nah, sekarang kita bahas salah satu gangguan kecemasan, yaitu Generalized Anxiety Disorder atau biasa disingkat GAD. Ada beberapa kriteria yang bisa menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami gangguan ini. Di antaranya terdapat yang pertama, kecemasan dan kegelisahan yang berlebihan selama beberapa hari dalam 6 bulan terakhir. Yang kedua, kesulitan mengendalikan perasaan cemas dan gelisah. Yang ketiga, memiliki perasaan cemas dan gelisah yang muncul dengan dibarengi setidaknya 3 gejala lainnya seperti merasa tertekan, tubuh merasa mudah lelah, sulit konsentrasi, mudah tersinggung, mengalami ketegangan otot, dan sulit tidur. Dan yang keempat, adanya perasaan cemas, gelisah, dan gejala fisik lainnya menyebabkan gangguan dalam menjalankan fungsi sosial dan okupasional dalam kehidupan sehari-hari, dan gangguan ini tidak dapat dijelaskan oleh gangguan lainnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki studi kasus di mana terdapat seorang remaja yang berusia 18 tahun, sebut saja Made. Made merupakan remaja yang menunjukkan adanya karakteristik anxiety disorder. Hal tersebut terjadi pertama kali saat Made sedang mempersiapkan ujian SBMPTN waktu kelas 12. Pada waktu Made hendak membaca soal-soal matematika, secara tiba-tiba sekujur badan Made ini mengalami kaku dan berkeringat dingin. Detak jantung berdetak dengan kencang dan sesak nafas. Ulu hati serta perut juga terasa sakit, sehingga akhirnya dilarikan oleh kedua orang tuanya ke UGD di salah satu rumah sakit. Namun ternyata dia tidak mengalami apa-apa saat diperiksa, dan akhirnya pulang dengan perasaan cemas karena Made berpikir akan kematiannya. Beberapa lama setelah kejadian tersebut, tibalah saat pengumuman hasil SBMPTN, dan ternyata Made ini tidak lolos seleksi, sehingga mengakibatkan dirinya terpressure dan merasa stres karena ia itu merasa bodoh, tidak bisa diterima di PTN. Sehingga pada waktu itu Made ingin mengakhiri hidupnya dengan mencoba bunuh diri. Nah, di samping dengan tidak diterimanya Made di PTN, ia itu juga memiliki kecemasan yang berlebih terkait dengan hubungannya dengan pasangannya, karena ia merasa bahwa dirinya itu tidak pantas karena mempunyai penyakit, dan penyakit tersebut itu membuat dia itu sering keluar masuk rumah sakit ketika penyakitnya itu kambuh, sehingga pada akhirnya Made memutuskan untuk mengakhiri hubungannya akibat overthinkingnya yang terlalu parah, membuat hubungan mereka itu jadi tidak berjalan dengan baik. Nah, kemudian terjadilah percobaan bunuh diri kembali, namun gagal karena si Made ini tersadar dan kemudian bercerita mengenai hal tersebut kepada orang tuanya bahwa ia memiliki keinginan untuk bunuh diri. Nah, lama setelah dari kejadian tersebut, akhirnya Made itu ingin berusaha membuktikan bahwa di tengah keterbatasannya itu ia bisa sukses pada orang tuanya dengan membuka usaha website bersama rekannya. Namun hanya bertahan selama 1,5 tahun aja karena ia dikeluarkan oleh rekan tersebut yang mengetahui bahwa Made ini memiliki anxiety disorder yang sering muncul saat bekerja. Nah, saat ini tuh Made bekerja di bidang fotografer, anak band musik, yang mengharuskan ia itu berada pada keramaian, bertemu dengan banyak orang, dan bisingnya keadaan ini membuat Made sering mengalami kecemasan.
Nah, sebagai coping stress, Made mencoba menuliskan hal-hal apa saja yang ia takuti atau cemasi ketika Made berada pada lingkungan keramaian ataupun mencoba hal baru. Dengan menuliskan di blog, fungsinya itu sebagai reminder bahwa ia itu pernah melewati masa atau fase tersebut. Selain itu, Made juga mengikuti suatu komunitas yang bernama Kegelisahan Art, di mana tidak hanya orang-orang yang mengalami gangguan mental, namun juga orang-orang yang ingin menyampaikan kegelisahannya melalui seni untuk menghindari self-harm atau menyakiti diri sendiri, merugikan diri, sehingga dari itu Made ini ingin membuktikan bahwa orang yang mengalami gangguan mental itu juga bisa terus berkarya, melakukan hal yang produktif serta positif, dan hal tersebut menurut Made merupakan salah satu bentuk alternatif untuk membuatnya sembuh dari anxiety disorder. Dalam kasus ini, berdasarkan beberapa kriteria DSM-5, Made mengalami gejala-gejala GAD atau Generalized Anxiety Disorder. Kecemasan yang dialami oleh Made sudah terlihat sejak dirinya mempersiapkan SBMPTN. Selain itu, kami juga menggunakan alat ukur GAD-7, yaitu The Generalized Anxiety Disorder Assessment, yang terdiri dari 7 item untuk mengukur atau menilai GAD. Item pertanyaan menanyakan tingkat keparahan dari gejala yang dialami oleh Made selama 2 minggu terakhir dengan 4 pilihan jawaban meliputi tidak sama sekali, beberapa hari, lebih dari setengah minggu, dan hampir setiap hari. Dalam kasus Made ini, hanya ditemukan penyebab etiologi secara sosial, di mana Made mengalami tekanan pada saat mempersiapkan SBMPTN di kelas 12, dan keadaan ini semakin parah dengan tidak diterimanya Made di salah satu PTN pada jalur SBMPTN. Sampai Made berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan mencoba bunuh diri melompat dari lantai 2. Selain itu, Made juga merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, karena Made merasa overthinking karena merasa tidak pantas untuk mempunyai pasangan yang Made sayangi. Made sering dibawa ke rumah sakit karena jantungnya berdebar-debar, sesak nafas, dan otot muka kaku. Made pun melakukan percobaan untuk bunuh diri lagi. Lalu, gimana sih metode intervensi yang dapat diterapkan bagi remaja yang terindikasi mengalami gangguan kecemasan ini? Khususnya dalam kasus ini sama halnya yang dialami oleh Made. Jadi, ada macam-macam banget nih caranya. Yang pertama, ada psikoterapi. Salah satu jenis psikoterapi yang bisa dijalani oleh orang yang mengalami kondisi ini adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, atau terapi kognitif dan perilaku, di mana dalam terapi ini membantu Made atau remaja yang didiagnosis anxiety disorder untuk membentuk cara berpikir, bersikap, dan bereaksi terhadap berbagai situasi sosial yang sebelumnya membuat pasien merasa takut dan cemas. Yang kedua, ada penanganan secara biologis dengan diberikan obat-obatan anti panik, di mana dari beberapa obatan tersebut menunjukkan keberhasilan sebagai penanganan biologi bagi penderita gangguan panik sebagai gejala dari gangguan kecemasan ini. Obat-obatan tersebut mencakup obat antidepresan golongan Selective Serotonin Reuptake Inhibitor atau SSRI, digunakan untuk meningkatkan serotonin di otak. Sedangkan Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitor atau SNRI digunakan untuk meningkatkan serotonin dan noradrenalin di otak. Lalu Pregabalin juga bisa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Dan yang terakhir ada Benzodiazepine digunakan bertujuan untuk meredakan gejala dan keluhan gangguan kecemasan umum dalam waktu singkat. Selanjutnya, terdapat metode acceptance dan commitment terapi atau ACT, merupakan suatu terapi yang bertujuan untuk meningkatkan aspek psikologis yang lebih fleksibel atau kemampuan untuk menjalani perubahan yang terjadi saat ini dengan lebih baik. Metode ini mengajak klien untuk tidak menghindari tujuan hidupnya, meskipun dalam upaya untuk mencapainya akan ditemukan pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan.
Selanjutnya yaitu art therapy, seperti yang dilakukan Made pada komunitas Kegelisah Art, di mana pendekatan ini cocok untuk pasien dengan tingkat kecemasan yang tinggi. Karena berbicara tentang kecemasan dan trauma dapat membangkitkan rasa takut dan reaksi fisik yang terkait. Metode ini dapat menjauhkan diri dari emosi selama tindakan menciptakan karya seni yang diyakini meningkatkan regulasi kognitif emosi. Mekanisme yang seharusnya yaitu selama proses penciptaan karya seni, seseorang dapat mengalami perasaan terkendali yang membantu mengimbangi pengalaman kecemasan yang luar biasa. Dan yang terakhir yaitu upaya yang dapat dilakukan Made dan remaja dengan gangguan kecemasan yaitu Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Penekanan REBT yaitu pada cara pikiran mempengaruhi perasaan atau emosional seseorang yang akan membentuk individu dalam berperilaku. Munculnya pikiran-pikiran irasional nantinya di dalam proses terapi REBT akan diubah menjadi pikiran-pikiran yang rasional, sehingga klien mampu mengembangkan dirinya secara lebih efektif. Dan inilah merupakan tujuan dari terapi REBT. Nah, itu tadi beberapa upaya yang dapat dilakukan remaja yang terindikasi anxiety disorder. Tentunya upaya intervensi yang sudah disebutkan tadi harus sesuai dengan saran dan dalam pengawasan tenaga ahli ya. Gimana teman-teman? Seru banget kan pembahasan kita kali ini? Teman-teman pasti jadi lebih ngerti kan tentang anxiety disorder? Hehehe, terima kasih karena sudah tonton videonya sampai akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa lagi.